Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan yang ketujuh dari kitab ini, yaitu Huququl Jar, hak-hak tetangga. Dan terakhir hadis yang kita baca adalah hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Itu riwayat Abu Hurairah. Adapun riwayat Abi Shuraih Al-Khuzai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Maka berbuat baik kepada tetangga dan juga tidak mengganggu tetangga, ini adalah di antara tanda keimanan seorang mukmin kepada Allah dan hari akhir. Nah, kemudian selanjutnya Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa yajma'u ma yanbaghi lil jar. Berkata al-muallif hafizahullah, wa yajma'u ma yanbaghi lil jari min huquqin amrani azimani. Dan hal yang patut dilakukan terhadap seorang tetangga di dalam menunaikan hak-hak mereka terkumpul dalam dua perkara yang besar. Jadi ada dua perkara besar yang menjadi dasar berbuat baik kepada tetangga. Ya. Yang sebenarnya ini kesimpulan dari dua hadis yang tadi kita sampaikan. Hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Shuraih Al-Khuzai. Tapi kita jelaskan dari ucapan Syekh Abdul Razak saja, ya. Al-awwal, yang pertama, jadi berbuat baik kepada tetangga itu setidaknya terkumpul dalam dua perkara yang besar. Al-awwal, yang pertama, an yu'na bi ikramil jari wal ihsani ilaih, yaitu perhatian di dalam memuliakan tetangga dan berbuat baik kepadanya. Bima ta'nihi hatanil kalimatani min dalalah, dengan apa yang dimaksudkan dari dua kalimat ini. Wa huma matlabani jalilani, dan dua hal ini adalah tuntutan yang mulia.
yambaghi an yu'na bihimal muslimu tujaha jarihi, yang sepatutnya untuk diperhatikan oleh seorang muslim terhadap tetangganya. Apa itu? Ikramul jar wal ihsanu ilaihi, ya, memuliakan tetangga dan berbuat baik kepada tetangga. Walam yuhaddad nau'un muayyanun minal ikrami wal ihsan, dan tidak dibatasi yaitu satu jenis tertentu berupa pemuliaan dan berbuat baik, liyashmala kulla ikramin wa ihsanin mustata', agar mencakup segala macam jenis pemuliaan dan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Liyakuna dzalika baba tanafusin bainal jiran, agar hal yang demikian itu menjadi pintu untuk saling berlomba-lomba di antara tetangga. Kullun bima tayassaralah, masing-masing sesuai dengan kemudahan yang didapatkan. Wa kullama zadal ihsan wal ikram, dan ketika kebaikan dan kemuliaan atau pemuliaan ini semakin bertambah, adumas thawab wal ajr, maka semakin besarlah pahala dan balasan yang diterima. Taib. Jadi kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara agung yang pertama yang menjadi satu pondasi berbuat baik terhadap tetangga atau memenuhi hak tetangga adalah perhatian di dalam memuliakan dan berbuat baik kepada mereka, ya. Dan ini diambil dari hadis Abu Shuraih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka berbuat baiklah kepada tetangga. Nah, jadi memuliakan tetangga dan berbuat baik kepada tetangga ini dengan bentuk apapun. Nabi SAW tidak mengkhususkan perbuatan baik tertentu, pemuliaan tertentu yang dianggap menunaikan hak tetangga. Artinya segala macam perbuatan baik kita masuk di dalam hal tersebut. Apa? Berbuat baik kepada tetangga, masuk dalam keumuman hadis. Baik sedikit maupun banyak, baik kecil maupun besar. Ya, dan kalau kita contohkan, ya tentu tidak terkira. Memberi makan, memberi hadiah, tersenyum, membantu urusannya, ya, menjaga kehormatannya, bahkan juga mungkin menjaga rumahnya, memberi nasihat, menerima nasihat. Ini semua adalah berbuat baik kepada tetangga. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang tetangga yang itu masuk kategori perbuatan baik, termasuk di antara tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, dan juga beliau menyebutkan, disebutkannya berbuat baik secara umum agar para tetangga ini saling berlomba-lomba, agar saling berlomba-lomba sesuai dengan kemudahan yang dia dapatkan. Ada yang dimudahkan sering memberikan hadiah, ada yang diberi kemudahan hanya bisa saling bertegur sapa, ya, menanyakan keadaan, mengucapkan salam, menjawab salam. Tapi dalam masalah materi mungkin tidak bisa berbuat banyak. Nah, masing-masing sesuai dengan kemudahan yang didapatkan. Yang penting semua yang dilakukan ini masuk kategori apa? Berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga. Nah, ini adalah hal yang pertama. Adapun hal yang kedua, as-tsani, di antara perkara penting yang sepatutnya dilakukan sebagai bentuk memenuhi hak tetangga adalah an yahrisa ala alla yasila ila jarihi minhu ayyu adan, yaitu berusaha
agar tidak sampai kepada tetangganya bentuk gangguan apapun juga. Gampangnya berusaha jangan sampai mengganggu tetangga. Ya, itu kesimpulan dari ungkapan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. An yahrisa ala alla yasila ila jarihi minhu ayu adzan. Yaitu bersemangat, berusaha agar tidak sampai kepada tetangganya gangguan dalam bentuk apapun dari dirinya. La adzan qauliyin wala adzan fi'liyin. Tidak dalam bentuk gangguan berupa ucapan maupun gangguan dalam bentuk perbuatan. Pokoknya segala macam jangan sampai ke tetangga kita. Tentu yang dimaksud gangguan dari kita. Jangan sampai perbuatan kita, ucapan kita mengganggu tetangga kita. Li'anna hadza yu'addu tadyi'an li haqqil jar. Karena ini dianggap sebagai meremehkan hak tetangga. Wa isa'atan ilaih, dan berbuat buruk kepada tetangga. Wa ta'ridan lin nafsi li'uqubatillahi tabaraka wa ta'ala, dan menjerumuskan diri pada hukuman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya kita mengganggu tetangga sama dengan menjerumuskan diri kita ke dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dua hal mendasar ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang tadi sudah kita sampaikan adalah kesimpulan dari dua hadis yang tadi kita sebutkan, Abu Hurairah dan Abu Shuraih Al-Khuzai. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuatlah kepada tetangganya, berbuat baiklah kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Tayyib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan selanjutnya, wa idza arada al-'abdu li nafsihi dhabitan fi hadzal bab, dan apabila seorang hamba menginginkan batasan untuk dirinya, mengetahui batasan bagi dirinya di dalam bab ini, bab apa? Mengganggu tetangga. Falyanzur ila ma yuhibbu an yu'amala bihi jiranuhu, an yu'amilahu bihi jiranuhu. Maka hendaklah ia melihat, ya, pada apa yang dia ingin diperlakukan oleh tetangganya. Maksudnya begini, kalau kita ingin tahu batasan tidak mengganggu tetangga, batasan dianggap telah berbuat baik kepada tetangga, maka hendaknya kita melihat diri kita, sebenarnya kita itu ingin diperlakukan oleh tetangga kita seperti apa. Sehingga apa? Falyu'amilhum bihi, sehingga ia akan memperlakukan tetangganya seperti apa yang dia kehendaki para tetangga memperlakukan untuk dirinya. Ya. Jadi kita itu ingin diperlakukan seperti apa oleh tetangga kita. Maka itulah yang harus kita lakukan kepada tetangga kita. Kita nggak ingin dicuekin tetangga, nah, berarti kita tidak boleh mencuekin tetangga. Kita ingin disapa oleh tetangga kita, maka kita juga harus menyapa tetangga kita. Kita tidak ingin rumah kita kotor dari kotoran-kotoran tetangga kita, maka kita pun juga apa? Jangan mengotori rumah tetangga kita. Kita tidak ingin rumah kita diawasi, diintip oleh tetangga kita, maka kita pun juga jangan
mengawasi dan mengintip rumah tetangga kita. Persis seperti itulah kita tahu batasan bagaimana cara memperlakukan tetangga kita agar kita tidak dianggap mengganggunya. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membawakan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba an yuzahza 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah harapannya itu datang kepadanya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ini tidak bisa ditawar. Yang ingin masuk surga dan selamat dari neraka harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, beliau bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Maka iman ini harga mati, tidak bisa ditawar. Asas. Perhatikan, hadis ini sebenarnya membahas masalah adab, masalah bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, tetapi diawali dengan dasar, asas utama. Yang mau masuk surga dan selamat dari neraka, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Silahkan dia berharap, tetapi dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya dia memperlakukan manusia alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, sebagaimana dia ingin untuk diperlakukan. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi siapa yang mau masuk surga dan selamat dari neraka, yang pertama iman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang kedua dengan adab, dengan akhlak, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Dan ini semakna dengan sabda Nabi SAW yang lain ketika beliau ditanya, hal apakah yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga? Maka beliau menjawab ada dua. Dua hal yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga: taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Mirip dengan hadis ini. Siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk surga, silahkan ia berharap dengan kondisi, dengan keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini adalah takwa Allah. Adapun memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan, ini adalah gambaran dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, poin utamanya pada bagian yang kedua dalam hadis ini. Jadi batasan kita telah berbuat baik kepada tetangga, kita tidak berbuat buruk kepada tetangga. Lihat diri kita, kita ingin diperlakukan seperti apa, maka perlakukanlah tetangga seperti itu juga. Dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin inda Muslimin, dan dalam sebagian riwayat Imam Muslim, sebagian lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba
li jarihi au qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba beriman hingga ia mencintai untuk tetangganya, atau dalam sebagian lafaz untuk saudaranya, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dianggap telah berbuat baik kepada tetangga kalau kita ingin diperlakukan baik oleh tetangga kita, seperti itu persis. Dan kita dianggap tidak mengganggu tetangga kalau kita juga berharap untuk diperlakukan, ya, tidak seperti itu oleh tetangga kita. Artinya jadikan kita sebagai kaca atau cermin. Kita nggak suka dibeginikan, kita nggak suka diperlakukan seperti ini, maka kita pun jangan memperlakukan tetangga seperti itu. Kita menganggap tetangga kita telah mengganggu kita dengan perbuatannya, maka kita pun jangan melakukan perbuatan tersebut, karena dianggap juga apa? Mengganggu tetangga. Ya. Nah, dua hal ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah dua hal yang penting, yang besar, yang sepatutnya kita lakukan untuk memenuhi hak tetangga kita. Kita berbuat baik kepadanya dan tidak mengganggunya. 6. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya tidak mengganggu tetangga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, rawahu Muslimun. Tidak masuk surga siapa yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak masuk surga barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari dirinya. Wa Nabi Syuraih radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu ia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Qila, Rasulullah ditanya, waman ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak beriman ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, rawahul Bukhari. Itu seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya, dari gangguannya. Ya. Jadi seseorang tidak dianggap beriman, maksudnya tidak dianggap dengan beriman dengan keimanan yang sempurna kalau tetangganya merasa tidak aman dari perbuatannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, al jaru jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seorang tetangga, yaitu seorang tetangga yang apabila tetangganya tidak merasa aman dari perbuatannya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
wa ma bawa'iquhu, apakah yang dimaksud dengan bawa'iq di dalam hadis ini? Qal, beliau menjawab, syarruhu, yaitu keburukannya. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Naam. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga hadis ini memberikan kesimpulan bahwa seseorang terancam tidak masuk surga atau dianggap tidak beriman. Ya. Kalau di hadis yang pertama, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Di hadis yang kedua dan yang ketiga, la yu'min, tidak beriman. Bahkan didahului oleh sumpah, wallahi, demi Allah. Siapakah yang terancam tidak masuk surga dan dianggap tidak beriman? Yaitu seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya, dari keburukannya. Contoh, tetangga kita senantiasa khawatir dengan perbuatan-perbuatan kita. Tetangga kita senantiasa takut dengan perbuatan kita mengganggu mereka, maka kitalah orang yang dianggap tidak beriman dan dianggap dikhawatirkan tidak masuk surga. Nah, berarti memberikan pelajaran kepada kita, muhasabah, kira-kira tetangga kita itu merasa aman atau tidak aman dengan keberadaan kita. Jadikan itu suatu penilaian yang sangat penting. Lihat diri kita, kira-kira tetangga kita itu merasa aman atau justru merasa tidak aman dengan keberadaan kita. Kalau merasa aman, alhamdulillah, berarti kita bukan termasuk orang yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi kalau kita merasa tetangga kita merasa tidak aman dengan keberadaan kita, maka kita patut khawatir dengan ancaman hadis Nabi SAW ini. Dan tentu yang dimaksud merasa aman dan tidak aman ini dalam masalah gangguan perbuatan. Misalkan ucapan kita, ya, tetangga kita ini setiap ketemu kita kok menghindar, kok kalau ketemu nggak lama gitu ya, sebentar terus kemudian pergi. Usut punya usut, ternyata kita introspeksi, apa jangan-jangan kita suka bully ya? Jangan-jangan kita suka menghina? Jangan-jangan kita suka ngeledek? Apa karena sakit hati ya sama omongan saya? Nah, berarti tetangga kita merasa tidak aman dari keburukan kita. Kita harus hati-hati di sini. Ya. Makanya tadi disampaikan, kalau kita ingin tahu batasan dianggap berbuat baik atau dianggap tidak mengganggu, kira-kira arahkan semua yang pernah kita lakukan itu, anggap tetangga kita yang melakukan kepada kita. Ya, dikata-katain, wah nggak suka saya, dibully, nggak senang saya, diejek, dihina, nggak suka. Nah kalau gitu, Anda jangan memperlakukan tetangga Anda seperti itu. Itu kalau dari segi perbuatan. Kalau dari segi ucapan. Kalau perbuatan ya sama. Ya, apa yang kita lakukan ini kira-kira mengganggu tetangga enggak? Misalkan kita melakukan suatu kegiatan yang ternyata membuat tetangga kita terganggu. Terlihat dari mungkin gestur tubuhnya kok agak beda. Apa gara-gara terganggu ya dengan acara saya misalkan? Apa gara terganggu dengan perbuatan saya?
Kalau iya, maka kita patut khawatir dengan hadis Nabi SAW ini. Ya, la yu'minu, demi Allah tidak beriman. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Kalau tidak aman dari kebaikan, maka ini bukan masalah. Contoh, kita nggak pernah ganggu tetangga kita. Kita senantiasa berusaha berbuat baik, berkata jujur, kemudian mengucapkan salam, kemudian menjawab salam, kemudian menjaga sholat. Tetangga kita kok nggak suka, gimana ini? Ya, kita pergi ke masjid nggak seneng. Apakah kebaikan kita ini dianggap mengganggu yang disebutkan dalam hadis? Tentu saja tidak. Karena di dalam hadis tadi disebutkan di bagian akhirnya, ya Rasulullah, ma bawa'iquhu, apakah yang dimaksud dengan bawa'iq? Beliau mengatakan syarruhu, keburukannya. Berarti kalau kebaikan kita membuat tetangga kita resah, membuat tetangga kita terganggu, itu urusannya. Dan ini bukti kelemahan imannya. Semoga Allah memberikan hidayah. Tapi kalau tetangga resah dengan perbuatan kita yang mengganggu, nah ini. Tetangga kita resah dengan ucapan kita yang menyakiti, nah ini. Kita harus khawatir, harus memperbaiki diri. Taib. Kemudian beliau menjelaskan, faqad nafa sallallahu alaihi wasallam al-imana, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafikan keimanan, tidak beriman. Amman lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, bagi seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Wa tawa'adahu bi'adami dukhulil jannah, dan beliau mengancam tidak masuk surga. I'dhaman lihaqqil jar, ya, untuk mengagungkan hak tetangga. Wa anna idrarahu min kaba'iridzunub, dan bahwasanya mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Wa idza kana bi mujarradil khaufi min bawa'iqihi, dan apabila ini hanya sekedar khawatir terhadap keburukan, fa kaifa biman fa'alal bawa'iqa ma'a adami amni jarihi minhu, lalu bagaimana dengan orang yang melakukan keburukan bersama dengan tetangga yang tidak merasa aman darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah sangat rinci sekali menjelaskan makna tetangga yang merasa tidak aman dari keburukannya. Beliau menjelaskan bahwa sekedar merasa tidak aman, yang mungkin bisa kita maknai resah. Sekedar resah, khawatir kalau kita berbuat buruk kepada tetangga. Tapi tetangga kita belum pernah kita perlakukan buruk, tapi tetangga kita khawatir. Ya mungkin dari apa? Cerita orang, atau dari gelagat kita, atau dari pengalaman-pengalaman tetangga yang dahulu misalkan. Ya, kita pindah di satu rumah, kemudian dapat cerita kalau sebelah rumah itu orangnya seperti ini. Meskipun belum kita buktikan, tapi setidaknya kita mendapatkan gambaran, dan itu berita yang valid. Maka kita resah misalkan. Tapi kita belum benar-benar kejadian perbuatan tidak menyenangkan dari tetangga tersebut. Hanya sekedar khawatir, jangan-jangan nanti dia akan mengganggu saya, jangan-jangan nanti dia akan berbuat buruk kepada saya. Kata Syekh Abdul Razak,
ini saja sudah cukup ya menjadi kekhawatiran tidak masuk surga dan dianggap tidak beriman. Lalu bagaimana kalau ternyata tetangga tersebut benar-benar berbuat buruk? Jadi kita bukan hanya dapat resahnya saja, tapi benar-benar kejadian diperlakukan buruk. Maka tentu ini lebih apa? Berat lagi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini maka menjaga diri dari tidak berbuat buruk kepada tetangga itu adalah hal yang sangat penting. Karena ini diantara tanda keimanan kita kepada Allah atau tidak. Meskipun telah kita bahas yang dimaksud dengan tidak beriman itu adalah tidak sempurna keimanan, bukan berarti keluar dari iman. Tetapi dengan ancaman tidak masuk surga ini cukup menjelaskan kalau perkara ini termasuk apa? Dosa besar. Nah, taib kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Abdul Razak membawakan hadis di antara bentuk gangguan terhadap tetangga, tetapi beliau membawakan dalam kasus yang khusus. Artinya ini enggak umum, tetapi beliau mengangkatnya entah mungkin sebagai pelajaran penting yang harus kita waspadai. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, qala rajulun, seseorang bertanya, ya Rasulullah, ayyu dzambi akbaru indallah? Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan selain Allah sebagai tandingan padahal Allah lah yang menciptakanmu. Orang itu bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, thumma an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Dosa besar berikutnya adalah engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Apa artinya? Membunuh anak karena takut miskin. Dan ini terdapat larangannya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Membunuh anak bisa langsung membunuh, bisa menggugurkan dan semisalnya. Qala thumma ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, thumma antuzaniya bihalilati jarik. Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu Isya, kita lanjutkan adzan, kemudian kita lanjutkan hadisnya. Taib.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setidaknya 3 dosa terbesar di sisi Allah. Yang pertama adalah berbuat syirik. An tad'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu engkau menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan, sekutu, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Dan yang kedua adalah membunuh, khususnya membunuh anak sendiri karena takut miskin. Baik membunuh dalam keadaan anak itu sudah lahir maupun menggugurkan kandungan. Meskipun para ulama ada sedikit perbedaan usia kandungan yang digugurkan yang dianggap sebagai pembunuhan, yaitu ketika usia kandungan sudah 4 bulan. Ketika sudah ditiupkan ruh, maka anak itu sudah memiliki nyawa. Jika menggugurkan di masa itu dianggap membunuh. Dan yang ketiga yang menjadi pembahasan kita adalah berzina, khususnya berzina dengan istri tetangga. Kita lanjutkan hadisnya. Fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha, maka Allah azza wa jalla pun membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Itu kutipan dari surat Al-Furqan ayat ke-68. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyekutukan bersama dengan Allah sesembahan yang lain, dan yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang benar, dan orang-orang yang tidak berzina, itu mereka adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Namun wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut, yalqa asama, dia berbuat dosa. Ya.
Jadi perhatikan, ayat ini bersifat umum, tidak berbuat syirik, membunuh jiwa dan berzina termasuk perbuatan dosa besar. Sedangkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbuat syirik dan membunuh anak, ya, dan berzina dengan istri tetangga. Jadi membunuh saja sudah dosa besar, apalagi membunuh anak sendiri karena takut miskin. Berzina saja sudah dosa besar, apalagi berzina dengan istri tetangga. Dan inilah kaitannya dengan pembahasan kita yang tadi sempat saya sampaikan. Syekh Abdul Razak, ya, ketika membahas tentang gangguan terhadap tetangga, ternyata memasukkan hal ini. Apa itu? Di antara bentuk mengganggu tetangga adalah berzina dengan istri tetangga. Ya. Jadi mungkin ini di luar dugaan kita. Mengganggu tetangga itu apa? Ya mungkin ngata-ngatai, sahih. Mungkin mencela, memfitnah, menggibah, atau mengotori rumah tetangga, atau memukul tetangga, mencaci tetangga, mencuri dan lain sebagainya. Tapi beliau ternyata menyebutkan satu dosa besar yang ini mungkin di luar dugaan kita, berzina dengan istri tetangga. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wala ba'iqata a'zamu minaz zina bimra'atihi, dan tidak ada bentuk keburukan yang lebih besar dibandingkan dengan menzinai istri tetangga. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berzina dengan istri tetangga, bukan, maaf, berzina dengan tetangga. Beda enggak ini? Beda enggak? Maksudnya begini, berzina dengan tetangga, tetangganya kebetulan single, gadis atau janda tinggal sendirian, ya. Yang intinya dia tidak memiliki apa? Suami. Dosa, jelas dosa. Dosa besar, iya. Tetapi yang lebih besar daripada itu, berzina dengan istri tetangga. Jadi tetangga kita laki-laki punya istri, lah itu berzina dengannya. Waliyatubillah. Ya. Nah, maka kata Ibnul Qayyim, tidak ada keburukan terbesar kepada seorang tetangga melebihi menzinai istrinya. Fazina bimi'ati imra'atin, maka zina dengan 100 wanita, la zaujalaha, yang tidak memiliki suami, aisaru indallah, itu lebih ringan di sisi Allah min zina bimra'atil jar, dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Perhatikan, ucapan Imam Ibnul Qayyim ini sama sekali tidak memberi keringanan zina, tidak menunjukkan zina itu dosa yang biasa. Tidak. Zina dosa besar. Tetapi dosa besar itu sendiri bertingkat-tingkat. Ya. Dan berzina dengan 100 wanita yang tidak memiliki suami itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Fa in kana al-jaru akhan lahu, ditambah lagi kalau tetangganya itu saudaranya sendiri, au qariban min aqaribihi, atau termasuk kerabatnya, indamma ila dzalika qati'atur rahim, maka ini bisa masuk ke dalam bab memutus tali kekerabatan. Fayatadha'aful ism, sehingga dosanya semakin berlipat-lipat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamu al-maut, ipar itu kematian. Ya, ipar itu kematian. Kenapa? Karena dilihat dari segi
kekerabatan, oh itu masih istrinya saudara sendiri kok. Seakan-akan ini masih kerabat, tapi dilihat dari status, apakah dia mahram kita? Bukan mahramnya. Artinya kalau dia cerai dengan saudara kita, kita boleh menikahinya. Nah, disitulah manusia kadang menggampangkan, saudara sendiri nggak apa-apa. Ya, lo itu lo istrinya adikmu sendiri. Ya, itu lo istrinya kakakmu sendiri. Nggak apa-apa. Bersentuhan, berduaan, waliyadzubillah, kata Nabi, al-maut, kematian. Kenapa? Karena orang nggak akan curiga. Ada laki-laki masuk di rumah, lalu ada kakak iparnya sendirian perempuan, oh saudaranya sendiri, dibiarkan sama orang. Tapi kalau orang asing, wah ini ada apa-apa. Tapi kalau saudara sendiri, saudara sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Kematian. Artinya apa? Ini dosa besar. Nah, kembali kepada tema kita, berzina dengan istri tetangga pun juga demikian. Ya. Dan ini termasuk di antara hal yang sekali lagi jauh dari akal sehat. Bagaimana mungkin kita akrab dengan seorang laki-laki yang ada tinggal di rumah kita, tiap hari kita ketemu, tapi kita khianati tetangga ini dengan waliyadzubillah berzina dengan istrinya. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya al-mu'allif hafizahullah akan membawakan dalil yang lebih spesifik tentang perbandingan dosa, ya, berzina dengan wanita lain dibanding dengan berzina dengan istri tetangga. Wallahu taala alam bissawab. Ya, silakan. Ada hadisnya itu kalau berzina dengan istri tetangga itu dosanya dilipat gandakan 10 kali itu. Benar? Iya. Jadi Imam Ibnul Qayyim tadi mengatakan berzina dengan 100 wanita yang tidak memiliki suami itu lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Sebenarnya hadisnya itu 10, ya, dan insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. La an yazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'ati jarih. Sungguh seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangganya. Jadi sebenarnya lafaz hadisnya itu 10. Cuman Ibnul Qayyim tadi mengatakan 100. Ya, karena mungkin dilihat dari apa? Dilihat dari wanita yang tidak memiliki suami. Ya, jadi kalau boleh kita urutkan, berzina ini sekali lagi bukan meremehkan zina, ya, bukan meremehkan zina. Berzina yang ringan itu berzina dengan seorang wanita yang tidak memiliki suami, gadis ataupun janda. Berat berzina dengan wanita yang punya suami, yang itu orang lain. Lebih berat lagi berzina dengan istri tetangga. Lebih berat lagi berzina dengan istri tetangga yang juga masih saudara kita. Ya, jadi tingkatannya itu apa? Berbeda-beda. Ya, mungkin itu yang dijadikan dasar oleh Imam Ibnul Qayyim. Jadi berzina dengan 100 wanita yang tidak memiliki suami. Sedangkan hadisnya 10. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.